Hai guys, ini gue hari ini mau bikin tutorial ya, tutorial untuk pakai AI, um, karena sebenarnya di zaman sekarang ini bakalan serba AI, dan ini mungkin case yang ini di sesi ini gue mau share untuk create content. Nah, untuk create content ini sebenarnya kegiatan yang paling umum ya untuk dilakuin sama generative AI. Dalam case ini gue pakai ChatGPT. Nah, di sini akan gue jelasin dulu. Jadi, gue sudah create satu custom GPT namanya Amy, the Content Planner. Jadi, ini tuh si Amy ini untuk ngebantuin brand bikin konten. Karena ini biasanya yang jadi jadi momok gitu ya untuk sebuah brand owner, terutama untuk yang small to mid-size business ya. Karena mostly mungkin masih di handle sendirian. So, jadi hopefully Amy di Content Planner ini bisa jadi solusi ya. Dan ini gue akan praktekin Amy ini bisa create content plan gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kalian, as long as menjawabnya juga dengan jelas dan benar gitu ya, dan sesuai dengan konteks lah gitu. So kita mulai ya untuk kita create content nih. Jadi nanti linknya akan gue kasih di description ya, jadi bisa langsung dicek juga, bisa chat juga sama si Amy. So ketika kayak gini tuh ada dua button, bisa mulai bahasa Indonesia atau Inggris ya. Jadi ini bisa diklik aja yang bahasa Indonesia. Nah, di sini Amy akan mulai nanya dulu gitu. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini dari mana sih, Chat? Pertanyaan-pertanyaan ini tuh sebenarnya sudah di design dengan metode-metode yang biasa kita lakuin di Nice People Club gitu ya. Di Nice People Club ini ada agensinya juga namanya Stellaris One, dan ini sudah berkali-kali lah kita coba sama klien kita. Nah, yang pertama ini nama brand atau bisnis ya. Ini contohnya gue tuh ada brand Pokédex namanya. Pokédex ini tuh jualan kartu Pokemon ya, ini buat iseng-iseng aja. Terus berikutnya dia akan nanya nih, akun media sosial apa. Nah, ini mungkin kita bisa jawab IG dulu ya untuk this example. Terus, nah ini mulai dia akan tanya nih, target audience-nya siapa sih? Gitu, seperti apa gitu. Oke, gue akan ketik ya. Target audience-nya itu adalah orang yang suka koleksi kartu Pokemon. Biasanya juga ngikutin beli set terbaru. Gitu. Nah, ini yang gue mau tuju ya untuk si audiens utamanya dari Pokédex gitu. Kolektor ini nggak terlalu hardcore, jadi cukup casual, dan dia tahu di kartu Pokemon itu ada value-nya yang mungkin bisa dibilang sebagai investasi gitu. Walaupun ya ini tetap hobi gitu. Nah, inilah audiens yang kita mau tuju ya. Nah, dari sini next-nya dia akan men-summarize tuh. Lalu ada next-nya nih. Ini juga gaya kontennya mau yang gimana sih? Nah, ini juga sebenarnya kan pertanyaan yang basic gitu ya untuk sebuah, kalau misalnya kalian ke agency atau apapun itu, ya ini pasti ditanyain gitu ya. So, jadi ini ada beberapa pilihan. Gue sih pengennya edukatif, fun, terus ada estetik ya, karena gue pengen konten-kontennya ini tuh tetap cakep gitu. Oke. Lalu selanjutnya, kalau brand kamu bisa ngomong, apa sih yang ingin disampaikan bulan ini? Nah, ini makanya kita mulai fokus ke content planning nih. Di bulan ini ada apa sih? Nah, jadi contoh aja ya, ini kan di bulan Mei, di bulan Mei 2025 ini ada promo gajian sebesar 15% untuk minimum order 100.000. Hanya ini aja sih.
ceritanya ya, hanya ada satu promo aja. Nah, terus ini juga frekuensi ya. Nah, kalau di sini memang biasanya 2, 3, atau 5, tapi bisa kalian juga input aja gitu, mau berapa. Kalau di ini ya bisa 3 lah, seminggu 3 kali. Oke, jadi 2 minggu tuh dia udah 6. Terus satu hal yang kamu ingin orang ingat tentang brand kamu. Nah, ini dia kasih contoh juga tuh, tempat aman dan terpercaya, kita selalu update kartu terbaru. Yang pasti trusted seller, dan kartunya pasti win gitu. Tapi juga informatif, jadi nggak sombong. Karena biasanya kalau udah hardcore kolektor tuh mulai tinggi ya. Nah, gue nggak mau brand OKTX ini jadi sombong gitu. Oke, kalau orang tuh kayak siapa? Nah, mungkin kita pertegas lagi sih. Kalau kalian kepikiran personanya siapa, bisa disebutin. Misalnya tokoh atau apa gitu ya, yang mendekati. Tapi kalau misalnya enggak, ya bisa ditulis aja. Kira-kira personality-nya mau seperti apa. Mungkin kalau sini gue kepikiran seperti Ash ya. Karakter utama di seri animasi Pokemon. Kita lihat dia akan summarize-nya apa. Nah, jadi semangat, jujur, friendly, dan selalu pengen tahu lebih banyak kayak Ash. Nah, berarti dia udah lumayan tahu ya Ash Pokemon itu siapa. Nah, ini yang paling penting juga nih. Brand saya bukan untuk semua orang, tapi cocok untuk kolektor Pokemon yang casual, tapi mau belajar dan open untuk jadi long collector. Jadi memang fokusnya memang gue tekanin ke kolektornya. Nah, di sini kita tinggal tunggu ya untuk hasilnya. Oke, di sini dia mulai ngerangkum, terus dia mulai nge-search ya, karena ada tadi kan keyword-keyword set terbaru gitu ya. Nah, again, kalau set terbaru ini mungkin secara dia search-nya itu masih kita perlu cek lagi gitu, karena kalau di Pokemon yang terbaru tuh kita mesti lihat lagi lah, yang di internet secara manual ya, untuk ngebenerin kontennya. Tapi ini kita bisa lihat dia udah bisa keluarin nih untuk minggu pertama. Ini karena ini untuk 2 minggu ke depan ya kontennya. Jadi ini udah pas nih, dia ngambil akhir ya 21 Mei gitu, which is besok gitu ya. Nah, ini dia kasih langsung promo, di push promo gitu. Terus di Jumatnya ada tips gitu kan. Ini juga kartu min, bukan cuma soal tampilan tapi juga nilai investasi. Nah, ini juga bener nih, pakai sleeve, taruh di tempat yang sejuk dan kering, dan ini juga penting ya, jangan kena sinar matahari. Terus ini ada kuis nih, jadi ada kuis lah. Ini kartu mulai serangan Thunderbolt dan merupakan maskot Pokemon. Ini mungkin kayak yang di seri-seri Pokemon itu ya, suka ada di animenya, suka ada tuh Who's That Pokemon gitu ya. Kita bisa ngambil dari situ sih inspirasi pose-nya nanti, desainnya. Terus ini nah ini update sih, kehadiran juara ini yang di bulan ini mau rilis, which is true. Nah, ini bisa kita kasih teaser ya untuk di set terbaru. Terus ada fun fact, ini juga Pikachu batik. Nah, ini sempat hype di tahun lalu gitu ya. Ini juga bagus juga kontennya. Terus testimoni. Nah, ini mungkin kita bisa cari nih temen atau dari komunitas yang biar kontennya itu lebih engage ya gitu. Nah, ini udah selesai. Terus kalau misalnya kalian butuh tim desain, bisa subscribe ke ntmy.io. Kira-kira begitu sih untuk penggunaan AI ya di workflow kali ini. Hopefully berguna, dan kalian bisa coba sendiri langsung ya. Untuk di linknya gue akan kasih. Jadi thank you, see you in the next session.